Sadar diri, Nu. Kamu itu siapa? Irwan yang manajer aja butuh waktu 10 tahun buat bisa punya posisi sekarang. Lah kamu, tiba-tiba mau jadi bos toko besar. Geli Bu dengernya. Subscribe dulu ya, baru lanjut lagi nontonnya. Bu, Dina beneran bingung mau kemana lagi. Kontrakan udah nunggak 2 bulan. Bayaran sekolah si kecil juga belum lunas. Kalau ibu ada simpenan, Dina pinjem dulu 1 atau 2 juta. Bulan depan kalau ada rezeki lebih, Dina cicil balik. Bulan depan itu kapan, Din? Bulan depan setelah suamimu berhasil jual 1 HP bekas? Atau bulan depan yang entah kapan lagi? Ibu bukannya nggak punya uang, tapi ibu tuh capek dengar alasan yang sama terus. Mas Danu udah usaha, Bu. Dia tiap hari keliling, cari barang ke sana sini. Memang lagi sepi aja pasarnya. Halah, usaha apa kalau hasilnya cuma buat makan sehari aja ngos-ngosan? Kamu lihat Mbakmu Ratih. Kemarin dia baru aja kirim ibu tiket liburan ke Bali. Katanya biar ibu nggak suntuk di rumah. Suaminya, si Irwan, itu baru laki-laki. Jabatan manajer, kerjanya jelas di kantor ber-AC. Masa depannya kelihatan. Tiap lebaran ibu nggak perlu pusing mikirin mereka. Malah mereka yang nanggung semua. Jangan bandingin Mas Danu sama Mas Irwan, Bu. Nasib orang kan beda-beda. Bukan nasib yang beda, Dina. Pilihanmu yang beda. Dulu ibu udah bilang apa? Pas Nak Hendra yang punya dealer itu mau deketin kamu, kamu malah milih nikah sama Danu. Ibu udah siapin jalan yang enak, kamu malah milih jalanan becek. Sekarang pas kaki kamu kotor, kamu lari ke ibu. Ibu itu udah tua, harusnya udah masa-masanya ibu yang kamu kasih uang. Bukan malah ibu yang masih harus mikirin bayaran sekolah cucu gara-gara bapaknya cuma jualan barang rongsokan elektronik. Mas Danu nggak serendah itu, Bu. Dia jujur kerjanya. Jujur aja nggak cukup buat bayar kontrakan, Din. Zaman sekarang harga beras nggak bisa dibayar pakai kejujuran. Kadang ibu malu kalau arisan ditanya menantu yang satunya kerja apa. Ibu cuma bisa banggain Irwan. Sementara soal suamimu, ibu lebih milih diam daripada bilang dia cuma tukang servis HP di pinggir jalan. Kalau aja kamu dulu dengerin ibu, kamu sekarang mungkin lagi duduk santai di mall sama Ratih. Bukan nangis di sini minta pinjaman uang. Tunggu situ, ibu ambilkan uangnya. Tapi ingat, ini yang terakhir. Ibu nggak mau terus-terusan nanggung beban dari pilihan hidup kamu yang salah itu. Kini kau hanya nama yang tenang di. Din, lihat deh. 2 hari ini bener-bener nggak disangka. Ada orang borong 3 unit HP sekaligus. Terus tadi sore ada yang servis mesin minta ganti spare part ori semua. Rezeki anak kita kali ya. Untungnya lumayan banget buat nutupin hutang kita minggu ini. Alhamdulillah, Mas. Aku lega dengernya. Berarti besok aku bisa bayar sisa tunggakan sekolah Rian, kan? Bisa, Din. Tapi ini yang 1,5 juta, tolong kamu pisahin. Besok aku mau antar ini ke rumah ibu. Aku mau balikin uang yang kamu pinjam kemarin. Semuanya, nggak kurang serupiah pun. Loh, nggak usah buru-buru, Mas. Ibu nggak nagih kok. Maksudku, uangnya bisa kita pakai dulu buat stok sembako. Enggak, Din. Uang ibu harus balik secepatnya. Mas tahu kemarin kamu ke sana pasti dengar omongan yang gak enak lagi kan? Mas gak mau kamu terus-terusan jadi sasaran amarah ibu gara-gara keadaan kita. Mas tahu Mas belum bisa jadi manajer kayak Mas Irwan. Mas tahu Mas cuma jualan HP bekas. Tapi Mas gak mau harga diri istri Mas diinjek-injek terus di sana. Hanya karena kita punya utang. Ibu emang banding-bandingin terus, Mas. Aku capek dengernya. Maafin aku ya. Aku nggak bermaksud bikin kamu ngerasa rendah di depan ibu. Shh, jangan minta maaf. Kamu nggak salah. Mas yang minta tolong ke kamu, jangan terlalu sering lagi ya pinjam ke ibu kalau nggak bener-bener darurat. Mas janji, Mas bakal kerja lebih keras lagi. Mulai minggu depan, Mas mau coba buka jasa jemput servis juga, biar muternya cepat. Pelan-pelan kita nabung, kita wujudin impian kita punya konter kecil sendiri di pasar. Kamu beneran mau antar sendiri uangnya besok?
Aku takut ibu malah makin ketus sama kamu kalau ketemu langsung. Gak apa-apa, biar Mas yang hadapin. Mas mau tunjukin ke ibu kalau menantunya yang jualan HP bekas ini masih punya tanggung jawab. Siapa tahu hati ibu pelan-pelan melunak kalau lihat Mas sungguh-sungguh. Kamu di rumah aja, doain Mas biar besok urusannya lancar dan gak ada drama lagi. Sore, Bu. Maaf Danu ganggu waktu santainya sebentar. Danu mau mampir buat nganterin ini, uang yang kemarin Dina pinjam. Alhamdulillah ada rezeki lebih, jadi Danu usahakan langsung dibalikin. Oh, sudah ada uangnya. Ibu kira bakal butuh berbulan-bulan buat kamu kumpulin uang segini. Dapat dari mana? Pinjam ke tempat lain buat nutup lubang di sini? Atau beneran hasil jualan HP ringsek itu? Asli hasil jualan 2 hari ini, Bu. Danu lagi dapat rezeki, ada borongan unit. Danu nggak berani kalau harus pinjam-pinjam lagi, apalagi ke ibu. Danu nggak mau nambah beban ibu. Beban ibu itu bukan cuma soal uangnya, Nu. Beban ibu itu lihat anak ibu hidup susah sama kamu. Tadi pagi Irwan baru aja telepon. Katanya dia mau ajak ibu pindah ke rumah barunya di perumahan elit bulan depan. Dia beli rumah lagi buat investasi katanya. Kamu lihat bedanya? Irwan mikirin gimana caranya bikin mertuanya makin nyaman. Sedangkan kamu datang ke sini cuma buat balikin uang 1-2 juta aja, gayanya udah kayak orang sukses. Danu paham, Bu. Mas Irwan memang hebat. Danu juga bangga sama kesuksesan dia. Tapi jujur, Danu punya cara sendiri buat bahagiain Dina. Mungkin sekarang baru bisa kasih kecukupan buat makan dan sekolah. Tapi Danu janji nggak akan berhenti usaha. Halah, janji itu murah, Nu. Ibu sudah kenyang dengar omongan manis kamu dari dulu sebelum nikah sama Dina. Buktinya apa? Sampai sekarang Dina mau beli baju baru aja harus mikir 10 kali. Kamu tahu nggak? Ratih itu kalau belanja nggak pernah lihat harga. Itu baru laki-laki yang bisa angkat derajat istrinya. Kalau kamu cuma bertahan di bisnis HP bekas itu, sampai rambutmu putih pun Dina nggak bakal pernah ngerasain hidup enak kayak kakaknya. Apa kamu nggak malu lihat istri kamu kusam gitu dibanding Ratih? Dina cantik apa adanya di mata Danu, Bu. Danu tahu Danu belum bisa kasih kemewahan kayak Mas Irwan. Tapi Danu pastikan uang yang Danu bawa pulang itu berkah dan hasil keringat sendiri. Danu juga nggak pernah maksa Dina buat hidup menderita. Kami berjuang bareng-bareng. Ibu boleh hina Danu, boleh bandingin Danu sesuka ibu. Danu terima. Tapi tolong, jangan bikin Dina merasa bersalah karena pilih Danu. Sudahlah, nggak usah ceramah. Ibu nggak butuh motivasi kamu. Ibu cuma mau lihat bukti nyata, bukan cuma uang recehan kayak gini. Mending kamu pulang, sana keliling lagi. Siapa tahu ada orang kasihan yang mau beli barang-barang kamu itu. Capek ibu ngomong sama orang yang nggak sadar-sadar posisinya di mana. Kalau gitu, Danu pamit dulu ya, Bu. Makasih banyak sudah bantu Dina kemarin. Danu pulang dulu. Assalamualaikum. Masih sibuk, Mas Danu? Saya lihat dari tadi telaten banget ngerawat barang dagangannya. Padahal cuma HP seri lama ya. Pak Arya, iya Pak. Mau seri lama atau baru, kalau kita jualnya bersih kan yang beli juga seneng. Lagian ini amanah Pak. Orang beli pakai uang capek. Jangan sampai mereka dapat barang yang nggak layak. Ada yang bisa saya bantu Pak? HP yang kemarin Bapak beli ada kendala? Nggak ada. Justru HP-nya awet banget dipakai pegawai saya. Gini Nuh, sebenarnya saya sudah perhatikan kamu beberapa bulan ini. Saya sering lewat sini, lihat cara kamu jelasin minus barang ke pembeli tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kamu jujur, padahal kalau kamu bohong dikit, untung kamu bisa 2 kali lipat kan? Bapak bisa aja. Buat apa untung gede kalau hati nggak tenang, Pak? Saya punya istri sama anak di rumah. Saya nggak mau kasih mereka makan dari hasil nipu orang. Rezeki sudah ada yang atur. Saya cuma kebagian ikhtiarnya aja. Itu dia yang saya cari. Begini Nuh, saya baru saja ambil alih ruko di pusat kota. Lokasinya strategis banget. Saya sudah lama pengen buka toko gadget yang besar, yang lengkap, tapi saya belum nemu orang yang bisa saya percaya buat pegang kuncinya. Saya nggak butuh orang jenius.
Saya butuh orang yang jujur dan ulet kayak kamu. Maksud Bapak gimana ya? Saya nggak salah dengar. Saya mau investasi di kamu. Saya yang siapin modalnya, saya yang sewa rukonya. Saya yang stok barangnya dari distributor langsung. Kamu yang kelola semuanya. Kita bagi hasil secara profesional. Saya mau toko itu nanti namanya dikelola sama kamu sendiri. Saya percaya penuh sama tangan kamu. Karena saya tahu kamu nggak akan khianatin kepercayaan saya demi uang receh. Pak, tapi saya ini cuma pedagang kaki lima. Saya nggak punya pengalaman manajerial kayak orang-orang kantoran. Apa Bapak nggak salah pilih? Manajerial bisa dipelajari, Nu. Tapi kejujuran itu karakter. Nggak bisa dibeli di sekolah manapun. Saya sudah cek latar belakang kamu pelan-pelan. Dan saya yakin, kamu punya impian, punya konter sendiri kan? Anggap ini jalan dari Tuhan buat kamu. Saya nggak minta kamu jawab sekarang, tapi besok pagi. Saya tunggu kamu di ruko jalan utama itu. Kita bicarakan konsepnya. Gimana? Saya bingung ngomong apa, Pak. Ini seperti mimpi buat saya sama istri saya. Terima kasih banyak, Pak Arya. Saya janji, saya ndak akan sia-siakan kepercayaan Bapak. Saya bakal buktiin kalau kejujuran itu memang ada harganya. Sama-sama, Nu. Saya tunggu besok ya. Jangan telat. Bentar, Nu. Parfum yang kamu pakai aromanya enak banget. Segar, ada wangi buahnya, tapi tetap kerasa maskulin kayu-kayuan gitu. Padahal kamu habis panas-panasan di lapak, tapi baunya masih nempel banget. Pakai apa kamu? Oh, ini Pak. Saya pakai Octarine Elixir One. Ini parfum andalan saya sama istri, Pak. Soalnya aromanya unisex, jadi bisa gantian pakainya. Octarine Elixir One. Pantesan aromanya fresh fruity woody. Wangi mewah gini mah biasanya harganya selangit. Harganya terjangkau kok, Pak. Yang paling penting itu awetnya. Saya keliling jualan dari pagi sampai sore, wanginya nggak hilang-hilang. Bikin pede kalau ketemu orang penting kayak Bapak. Pinter kamu ya. Memang benar, penampilan itu nomor 1. Tapi aroma itu yang bikin orang ingat. Nanti saya beli juga buat simpan di mobil. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Bu, ada kabar luar biasa. Ibu tahu nggak? Kemarin Mas Danu ketemu sama pengusaha sukses, Pak Arya. Beliau percaya sama Mas Danu buat pegang ruko besarnya di pusat kota. Mas Danu bakal jadi pengelolanya, Bu. Toko HP besar, lengkap sama servis dan aksesoris. Apa? Pengelola toko besar? Dina, kamu ini kebanyakan makan mimpi apa gimana? Siang-siang begini sudah ngelindur. Paling-paling suamimu itu cuma disuruh jadi satpam toko atau bagian bersih-bersih gudang. Jangan ketinggian mimpinya, nanti jatuhnya sakit. Bukan begitu, Bu. Pak Arya serius. Beliau lihat cara Danu kerja selama ini. Kami sudah tanda tangan kesepakatan tadi pagi. Minggu depan sudah mulai renovasi rukonya. Ini kesempatan besar buat Danu sama Dina, Bu. Halah, Danu. Kamu pikir orang kaya itu bodoh? Mana ada orang mau kasih modal gede ke orang yang modalnya cuma lapak pinggir jalan? Jangan-jangan kamu ditipu. Atau kamu sendiri yang lagi nipu Dina supaya dia nggak minta cerai sama kamu. Sadar diri, Nu. Kamu itu siapa? Irwan yang manajer aja butuh waktu 10 tahun buat bisa punya posisi sekarang. Lah kamu, tiba-tiba mau jadi bos toko besar. Geli Bu dengernya. Bu, kok ibu gitu sih? Harusnya ibu seneng dong kalau menantu ibu maju. Selama ini ibu selalu bandingin Mas Danu sama Mas Irwan karena masalah uang. Sekarang pas Mas Danu dapat jalan, ibu malah nggak percaya dan malah ngina. Maunya ibu itu apa sih? Ibu itu mau kamu realistis, Dina. Jangan sampai kamu udah seneng, ternyata suamimu cuma dibodoh-bodohi orang. Ibu malu kalau nanti kamu udah sombong ke tetangga, ternyata tokonya bangkrut dalam sebulan karena yang pegang nggak punya ijazah tinggi. Orang kayak Danu ini tempatnya memang di bawah, di pinggir jalan, panas-panasan. Jangan maksa mau naik ke gedung tinggi kalau kakinya saja masih penuh lumpur. Danu tahu, Danu nggak punya ijazah manajer kayak Mas Irwan, Bu.
Tapi Danu punya kejujuran yang Pak Arya cari. Danu kesini cuma mau minta doa restu sama ibu, bukan mau pamer atau minta pengakuan. Danu cuma pengen ibu tahu kalau anak ibu sebentar lagi nggak perlu hidup susah lagi. Doa restu buat mimpi kosong kamu itu? Nggak usah. Mending kalian pulang sekarang. Ibu pusing dengar bualan kalian. Nanti kalau tokomu itu beneran ada, barangnya beneran banyak, dan kamu sudah bisa kasih ibu uang bulanan yang lebih gede dari Irwan, baru datang lagi ke sini. Sebelum itu terjadi, bagi ibu, kamu tetaplah Danu si penjual HP bekas yang nggak punya masa depan. Sana pergi. Loh, Ratih, kamu kok pulang mbak kabar-kabar, nak? Loh, itu matamu kenapa merah begitu? Kamu habis nangis? Ada apa? Irwan mana? Mas Irwan jahat, Bu. Mas Irwan hianatin Ratih. Semuanya bohong, Bu. Hidup mewah yang selama ini dia pamerin ke kita, itu cuma cara dia buat nutupin busuknya dia di kantor. Maksud kamu apa, Ratih? Jangan ngomong sembarangan. Irwan itu manajer, dia sibuk. Mungkin kamu cuma salah paham aja. Laki-laki sukses kayak dia itu memang banyak godaan. Kamu harus sabar. Sabar gimana lagi, Bu? Ratih lihat dengan mata kepala sendiri. Dia selingkuh sama sekretarisnya, Bu. Bahkan rumah baru yang katanya buat investasi itu ternyata dia belikan buat perempuan itu. Bukan buat kita, bukan buat ibu. Dia pakai uang kantor, Bu. Sekarang dia terancam dipecat dan dipolisikan karena korupsi buat biayain gaya hidup perempuan itu. Ya Allah. Irwan? Nggak mungkin. Dia kan orangnya sopan, royal sama ibu. Dia selalu bilang semuanya buat keluarga. Sopan itu cuma topeng, Bu. Ratih selama ini diam karena Ratih malu. Ratih mau jaga nama baik dia di depan ibu. Tapi sekarang semua sudah habis. Ratih mau cerai, Bu. Ratih nggak tahan lagi hidup penuh kepalsuan kayak gini. Ternyata uang banyak nggak jamin laki-laki itu punya harga diri. Astagfirullah. Jadi selama ini ibu bangga-banggain orang yang salah. Ibu selalu rendahin Danu. Ibu selalu bilang Danu nggak ada apa-apanya dibanding Irwan. Ibu pikir materi itu segalanya, Ratih. Ibu tutup mata sama ketulusan Danu cuma karena dia nggak punya jabatan. Ibu harusnya dengerin Dina. Danu itu meskipun susah, dia nggak pernah macem-macem. Dia sayang banget sama Dina. Sedangkan Ratih punya segalanya, tapi hati Ratih hancur, Bu. Ratih iri sama Dina, yang punya suami jujur kayak Danu. Ibu yang salah, Ratih. Ibu yang picik. Kemarin Danu kesini. Dia mau kasih kabar baik. Tapi ibu malah usir dia habis-habisan. Ibu hina dia karena dia cuma pedagang kecil. Sekarang, laki-laki yang ibu anggap malaikat malah injak-injak harga diri anak ibu sendiri. Ibu malu, Ratih. Ibu malu banget sama Dina, apalagi sama Danu. Ibu sudah jahat sama orang yang benar-benar tulus. Ibu? Ya Allah, ibu kenapa berdiri di depan aja? Ayo masuk, Bu. Dina, ada ibu di sini. Ibu, akhirnya ibu mau mampir ke sini. Ibu kok nggak telepon? Nanti Mas Danu bisa jemput ke terminal. Ibu nggak tahu harus mulai dari mana. Ibu kesini bukan mau minta apa-apa, Nak. Ibu cuma mau lihat wajah kalian. Ibu mau minta maaf. Ibu malu banget sama kalian. Terutama sama kamu, Danu. Minta maaf soal apa, Bu? Nggak ada yang perlu dimaafin. Danu nggak pernah simpan sakit hati sama ibu. Enggak, Nu. Ibu ini orang tua yang sombong. Ibu sudah buta karena harta. Ibu selalu bandingin kamu sama Irwan.
Ibu rendahin kamu seolah kamu nggak punya harga diri karena cuma jualan HP bekas. Padahal sekarang ibu sadar, jabatan tinggi dan uang banyak itu nggak ada gunanya kalau orangnya nggak punya hati. Irwan sudah hancurin Ratih, Nu. Hancurin keluarga kita. Sedangkan kamu dengan kejujuranmu, Tuhan malah angkat derajatmu setinggi ini. Sudah, Bu. Yang berlalu biar berlalu. Kita semua sudah tahu kenyataannya. Yang penting sekarang ibu sehat, kita semua masih bisa kumpul kayak gini. Bener, Bu. Danu juga gak pernah dendam. Kata-kata ibu kemarin justru jadi cambuk buat Danu, supaya lebih kerja keras lagi. Sekarang mendingan ibu tinggal di sini aja sama kami di kota. Danu sudah siapin kamar di kontrakan baru yang lebih layak. Biar ibu gak sendirian di kampung. Biar kita bisa jagain ibu. Makasih banyak ya, Nu. Kamu baik banget. Padahal ibu sudah jahat. Tapi ibu nggak bisa tinggal di sini sekarang. Ibu harus nemenin mbakmu, Ratih. Dia lagi hancur banget sekarang. Dunianya runtuh. Dia butuh ibu buat nguatin dia di rumah. Ibu mau fokus jagain Ratih dulu. Bantuin dia bangkit lagi. Tapi ibu bakal capek kalau di sana terus. Nggak apa-apa, Den. Ini cara ibu buat nebus dosa ibu juga. Karena salah didik kalian dulu. Ibu cuma minta satu hal. Kalian sering-seringlah tengok ibu sama Ratih di rumah. Ibu pengen denger cerita sukses kalian secara langsung. Tanpa ada lagi rasa iri atau sombong. Ibu pengen kita jadi keluarga lagi. Bukan sekadar adu kekayaan. Pasti, Bu. Tiap akhir pekan, Danu sama Dina bakal pulang ke rumah ibu. Kita makan bareng lagi ya, Bu. Danu janji bakal bantu Mbak Ratih juga semampu Danu kalau nanti dia sudah siap buat mulai usaha lagi. Terima kasih, Nu. Kamu benar-benar menantu yang luar biasa. Ibu salah besar, sudah nilai orang dari bungkusnya saja. Ternyata emas yang beneran itu ada di dalam hati kamu.